Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih belajar tentang sejarah bangsa Arab pra-Islam. Namun fokus kajian kita adalah tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan bangsa Arab pra-Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan sebuah bangsa ditandai dengan seberapa tinggi kemampuan literasi masyarakatnya. Kemampuan literasi atau tradisi baca tulis yang menurut Spencer disebut dengan the ability to write and read merupakan kunci utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, misalnya seperti Mesir, Babilonia, dan Cina, bangsa Arab dapat dikatakan terlambat dalam hal baca tulis. Lalu, apa yang menyebabkan terlambatnya perkembangan tradisi literasi atau tradisi baca tulis di kalangan bangsa Arab pra-Islam? Beberapa sejarawan menengarai bahwa keterlambatan perkembangan tradisi literasi dalam kehidupan bangsa Arab pra-Islam disebabkan oleh kecenderungan kehidupan bangsa Arab dan tabiat-tabiat yang dimiliki mereka yang memang kurang mendukung tumbuh dan berkembangnya tradisi baca tulis di kalangan mereka. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah pertama, tradisi hidup berpindah-pindah karena mereka harus mencari lahan yang subur atau menghindari diri dari serangan musuh, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk membangun kebudayaan yang mapan, misalnya budaya menulis dan membaca. Meski ada sebagian dari mereka yang hidup menetap di sebuah kawasan, misalnya seperti suku Quraisy yang mampu membangun aliansi perdagangan di kota Mekah, namun jumlah mereka sangat sedikit. Berikutnya, penyebab kedua adalah bangsa Arab terbiasa hidup dengan rasa kesukuan yang sangat kental. Mereka sering terlibat dalam pertikaian, saling membanggakan kelompok dan keturunannya sambil merendahkan kelompok dan keturunan yang lain. Maka peperangan pun menjadi hal yang sulit untuk dielakkan. Bahkan peperangan di antara kabilah-kabilah bangsa Arab bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Terdapat istilah yang cukup populer yang digunakan untuk menyebut terjadinya peperangan berkepanjangan di antara kabilah bangsa Arab, yaitu istilah Ayyamul Arab. Dengan demikian, di kalangan bangsa Arab pra-Islam, tradisi baca tulis masih menjadi sesuatu yang cukup langka. Kepandaian menulis hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja, yaitu para bangsawan dan tokoh spiritual. Banyak masyarakat umum yang beranggapan bahwa menulis merupakan sesuatu yang ajaib dan mengagumkan. Baru setelah Islam datang, Nabi Muhammad mengenalkan tradisi membaca dan menulis atas petunjuk Al-Quran. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, sejak kapan tradisi literasi di kalangan bangsa Arab berkembang dengan baik? Dan apa yang menyebabkan tradisi literasi di kalangan bangsa Arab berkembang dengan pesat? Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa bangsa Arab tidak mengenal aksara atau bukta aksara karena langkanya alat tulis yang dapat mereka temukan dan rendahnya kemampuan mereka dalam membaca dan menulis membuat mereka lebih mengutamakan hafalan. Dalam perkembangannya, kemampuan menghafal menjadi tolok ukur kecerdasan dan kemampuan ilmiah seseorang. Sebaliknya, orang yang mampu membaca dan menulis dianggap lemah hafalannya, bahkan dianggap aib. Dikisahkan bahwa ketika salah seorang penyair Arab yang bernama Dzurrumah kedapatan sedang menulis oleh temannya, dia kemudian mengatakan kepada teman yang mengetahuinya saat ia sedang menulis untuk tidak menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Dia berkata bahwa innahu indana aibun,
sungguhnya kemampuan menulis itu di kalangan bangsa kami merupakan aib. Nah, kenyataan tersebut menyebabkan peradaban masyarakat Arab sebelum Islam tidak terdokumentasikan dengan baik. Banyak hal misalnya seperti aktivitas perniagaan, kegiatan sastra dan intelektual, kisah keberanian berperang, maupun sejarah keagamaan bangsa Arab yang kemudian hanya bisa dijumpai dalam cerita-cerita yang masih diingat atau sisa-sisa peninggalan yang masih terpelihara hingga saat ini. Dengan demikian, tradisi masyarakat Arab pra-Islam masih terbatas pada tradisi hafalan atau tradisi lisan. Menurut kelompok pertama ini, tradisi literasi Arab mulai berkembang saat Islam datang membawa perintah membaca dan menulis sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan Nabi Muhammad adalah orang pertama yang menaruh perhatian serius terhadap tradisi baca tulis di kalangan masyarakat Arab. Berikutnya, pendapat kedua mengatakan bahwa bangsa Arab sudah mengenal tradisi baca tulis sejak lama, bahkan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Hal ini dapat dilihat dari bukti arkeologis berupa prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Masehi atau era Kristen. Selain itu, beberapa prasasti juga ditemukan di Laut Arab menggunakan abjad Nabatean, Lihyanik, dan Samudik. Benda-benda tersebut dibuat sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dengan demikian, penemuan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Arab sudah mengenal budaya baca tulis sejak lama. Kelompok ini mendasarkan argumennya bahwa di wilayah Arab terdapat kota Mekah yang terkenal sebagai pusat perniagaan, letaknya yang strategis sebagai persinggahan atau kota transit pedagang dari berbagai wilayah. Saat Islam lahir, aktivitas dagang masyarakat Arab atau suku Quraisy yang mengadakan perjalanan rutin setiap tahun di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam direkam oleh Al-Quran. Tradisi baca tulis tentu menjadi kebutuhan dalam kegiatan perniagaan, sehingga tidak mungkin jika masyarakat Arab atau masyarakat Mekah dan sekitarnya tidak memiliki kemampuan baca tulis. Selain itu, Al-Quran juga mengenalkan fungsi tulisan, misalnya ketika memerintahkan untuk menuliskan transaksi hutang piutang sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 hingga 283. Dengan demikian, maka audiens Al-Quran atau masyarakat yang diajak berbicara oleh Al-Quran adalah masyarakat yang sudah memiliki tradisi baca tulis. Namun demikian, pendapat yang kedua ini menyisakan beberapa pertanyaan penting. Di antaranya adalah seberapa besar tulisan sudah dimanfaatkan dalam keseharian bangsa Arab? Lalu, apakah tradisi baca tulis sudah menjadi tradisi kolektif di kalangan mereka? Atau hanya dimiliki sebagian kecil dari anggota masyarakat mereka? Terlepas dari perdebatan ulama tentang kapan tradisi baca tulis mulai berkembang di wilayah Arab dan apa yang membuat tradisi di kalangan bangsa Arab berkembang dengan pesat, sejarah mencatat bahwa turunnya wahyu pertama merupakan faktor penggerak perkembangan tradisi baca tulis di kalangan masyarakat Arab. Perintah membaca dan menulis yang disampaikan Al-Quran berimplikasi pada lahirnya tradisi intelektual di kalangan bangsa Arab yang kemudian membawa Islam mencapai peradaban gemilang. Dengan demikian, bangsa Arab sebelum turunnya Al-Quran memang sudah mengenal tradisi baca tulis, namun masih dalam hal yang sangat terbatas. Saat itu, kemampuan baca tulis belum digunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan, misalnya untuk mempelajari kekayaan intelektual bangsa lain di sekitar Jazirah Arab atau untuk menuliskan pengetahuan bangsa Arab sehingga menjadi teks pengetahuan yang bisa dipelajari oleh generasi yang datang selanjutnya.
Namun demikian, meski tulisan belum dimanfaatkan secara maksimal di kalangan bangsa Arab pra-Islam, saat itu terdapat beberapa ilmu penting yang sudah berkembang dengan baik di kalangan mereka. Tentu, ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Arab yang sebagian besar hidupnya masih berpindah-pindah. Sehingga keterampilan dasar yang perlu mereka miliki berupa kemampuan bagaimana dapat hidup survive di wilayah gurun atau padang pasir. Berdasarkan informasi yang terdapat di berbagai literatur sejarah, ilmu pengetahuan yang sudah berkembang saat itu diantaranya adalah ilmu astronomi, ilmu meteorologi dan geofisika, ilmu qiyafah, ilmu arkeologi, ilmu tentang nasab, ilmu bahasa dan sastra, dan ilmu tentang pengobatan. Ilmu astronomi digunakan oleh masyarakat Arab pra-Islam sebagai petunjuk arah, baik bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh di padang pasir yang luas, maupun bagi pelaut yang mengarungi samudra. Sementara ilmu meteorologi dan geofisika digunakan oleh masyarakat Arab untuk memahami pola cuaca dan iklim yang terjadi di kalangan mereka. Dengan ilmu ini, mereka juga dapat memprediksi musim yang akan terjadi dan memahami gejala alam yang berkaitan dengan gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Hal ini sangat membantu aktivitas keseharian mereka, karena mereka memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap cuaca. Dengan demikian, kemampuan memprediksi musim dan memperkirakan cuaca menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Berikutnya, ilmu qiyafah atau ilmu yang digunakan untuk mengetahui jejak kaki seseorang. Bangsa Arab terkenal cukup lihai dalam menelusuri jejak kaki seseorang. Hanya dengan melihat jejak kakinya saja, seorang ahli qiyafah dapat mengetahui siapa pemilik jejak kaki tersebut. Apakah seorang perempuan atau laki-laki, dalam kondisi sehat atau sakit. Sebagaimana pernah terjadi pada saat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang kafir Quraisy menyewa seorang qaif untuk mengejar Nabi Muhammad melalui jejak kaki Nabi. Sebetulnya, berdasarkan identifikasi sang qaif, dia sudah meyakini bahwa dilihat dari jejak kakinya, Nabi sudah sampai di depan Gua Thur. Akan tetapi, karena di pintu gua ada sarang laba-laba yang cukup besar, sang qaif tidak yakin kalau Nabi berada di dalam gua. Karena jika demikian, tentu sarang laba-laba tersebut akan rusak. Akhirnya, orang kafir Quraisy pun pulang dengan hati kecewa. Berikutnya, ilmu arkeologi. Ilmu ini membantu masyarakat Arab melestarikan peninggalan nenek moyang mereka dan mengungkapkan asal-usul serta tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi di kalangan mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu tentang nasab. Bangsa Arab dikenal ahli dalam ilmu nasab. Mereka sangat menghormati nasab. Di kalangan bangsa Arab, ilmu nasab berperan penting dalam menumbuhkan solidaritas di antara mereka. Melalui ilmu nasab, mereka juga memberikan penghargaan atau penghormatan terhadap nenek moyang mereka. Sampai-sampai jika ada seorang peranakan Arab yang tidak bisa menyebutkan nasabnya hingga sampai pada kakek keempat atau kelima, maka orang tersebut dianggap telah melecehkan nasabnya sendiri. Lalu ada ilmu bahasa dan sastra Arab. Sebelum Islam datang, di kalangan bangsa Arab banyak dijumpai penyair dan sastrawan. Bangsa Arab terbiasa menggunakan bahasa dan sastra Arab sebagai media pendidikan di kalangan mereka. Mereka terbiasa mengungkapkan perasaan,
kekaguman atau penghormatan terhadap seseorang melalui bahasa dan puisi yang sangat indah. Selain beberapa ilmu yang sudah disebutkan tadi, di kalangan bangsa Arab pra-Islam juga sudah berkembang dengan baik ilmu tentang pengobatan. Tentu pengetahuan mereka ini sedikit banyak dipengaruhi oleh peradaban besar yang sudah ada saat itu, misalnya seperti peradaban Yunani, Romawi, dan Mesir. Beberapa pengobatan kuno yang terkenal di kalangan masyarakat Arab pra-Islam misalnya, mereka mempercayai madu sebagai antibiotik alami karena dianggap mengandung antiseptik dan anti jamur yang cukup tinggi. Mereka juga meyakini bahwa minyak zaitun merupakan bahan alami untuk mengobati luka dan membunuh kuman. Selain itu, mereka sudah mengenal operasi bedah dan bekam. Itu semua merupakan ilmu pengobatan masyarakat Arab pra-Islam yang masih berkembang baik hingga saat ini. Demikianlah perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan bangsa Arab pra-Islam yang merupakan cikal bakal bagi tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia modern, tentu setelah datangnya agama Islam. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.